Jadi hari ini call-callnya serbu BCA, bully BCA gitu. Kemarinnya lagi JPU, kemarinnya lagi hakim, kemarinnya lagi apa. Mending uang lu pakai beli pizza deh, enak tahu. Atau transfer bantu isi, dan 300 juta banget. Bayangkan kalau semua yang berurusan sama dia berujung dibully, di buzzer. Ngeri ya. Memang harus kasih pelajaran di warah. Aku lagi nunggu buzzerannya, apa tuh namanya, perintah KOL-nya. BCA disuap Reza, katanya gitu. Gimana caranya sarang uang disogok? Pasti ada itu, pasti akan ada ya. Pani kirimin pizza deh ke terdakwa. Kalau aku kirimin, kira-kira dimakan nggak? Si abu-abu ini, junjungannya itu udah pada kemakan cakep kalau gue bilang. Kemarin-kemarin pada bilang, gue nggak ikut-ikutan, aku tidak ikut-ikutan masalah skincare, aku pun tidak tahu menahu itu masalah skincare, aku di sini mencoba netral. Buah, nggak ada. Sekarang lo tuh pada sibuk ngurus masalah skincare, sibuk semuanya. Kemarin-kemarin mencoba netral, Amin kita Mirzani. Gua 10M aja satu hari endorsement. Ini yang direbutin 4 miliar. Lebih dari itu satu hari gua dapat. Kalau lo miskin, sini gua kasih 1M. Buset, berani banget. Buset, gimana gak berani? Duitnya mungkin di ATM tuh triliunan ya guys ya. Triliunan. Gila gak? Satu hari tuh 10 miliar. Dari YouTube, TikTok, bahkan di penjara ya. Masih tetap ada endorsan dan duit masuk. Tuh IRT-nya tuh di persidangan tuh ngomong, ya, duit masih masuk ya. Bahkan itu tuh bisa gaji karyawannya. Lagi di penjara, duit masuk. Banyak banget duit dia. Perkara 4M jadi begini. Bahkan dia bermiliar-miliaran dapat satu hari. Gila. Sumpah aku ngakak banget gitu, sampai akun Bang BC aja tuh diserang sama fansnya gitu kan. Aku lihat tadi komen-komennya ribuan gitu, dan wah, komen-komennya parah. Maksudnya gini loh, kalian tuh ya kalau nggak tahu tuh coba cari tahu gitu, karena itu prosesnya udah bener kok. Bang BCA tuh bener gitu, nggak salah gitu. Dia bisa membuka data kalau misalkan emang terbukti ada tindak kejahatan atau ada uang yang masuk ke rekening itu dan diduga melanggar hukum gitu. Jadi kalau misalkan datanya dibuka di persidangan, ya itu karena ada surat pelaporan gitu, dan Bang boleh ngebuka data itu, nggak peduli kamu mau nasabah prioritas, mau saldo kamu bermiliar-miliar gitu, nggak peduli. Kalau misalkan ada surat laporan dan diduga ada aliran dana yang masuk ke rekening kamu, apalagi diduga gitu itu hasil dari tindak kejahatan, ya boleh dibuka datanya, dan itu udah bener kok gitu. Jadi nggak ada yang salah gitu. Kenapa kalian menyerang Bang BCA? Gue barusan habis nonton video sidangnya Nikita Mirzani. Agak kalem ya hari ini, tapi gue mau bahas part yang ini. Masalah klaim harga endorse yang mencapai 10 miliar. Gue nangkapnya pihak developer ngasih diskon 10 miliar itu karena rumahnya baru launching dan bukan endorse. Kenapa gue bilang itu bukan endorse? Karena terdakwa memposting rumah itu sendiri, gak ada yang nyuruh. Barulah di akhir dipotong 10 miliar sebagai diskon. Jadi kalau ada yang bilang ngapain sih 4M aja diributin gitu kan, satu Indonesia sampai tahu, padahal itu tuh cuman kentut Nikita doang gitu kan. Harga endorse dia tuh 10 miliar, itu salah. Masalah diskon itu mah biasa lah, namanya juga marketing kan. Tapi kalau misalkan bener ya harga endorse-nya terdakwa ini mencapai 10 miliar, kebayang gak sih tajirnya tuh kayak apa? Berapa pajak yang harus dibayar sama terdakwa per tahunnya? Kebayang nggak? Tag Dirjen Pajak. Kuy. Cuma 4M aja dibuat heboh satu negara, kayak kasus pembunuhan, padahal ini bukan pembunuhan. Kalau Reza Gladys miskin, nggak punya 4M, gue kembaliin, terus gue tambah 1M lagi. Terus sekarang muncul lagi yang endorse-nya 10M.
ini kapan selesainya sih sidang ini, muter-muter, setiap ada yang baru, setiap sidang ada aja bahan baru gitu loh. Nggak masalah mau endorse-nya 10M, 100M, nggak ada hubungannya sama kasus ini gitu loh. Terus tadi pengacaranya bilang kalau Reza Gadis nggak punya uang, ntar dibalikin deh 4M. Bapak tuh pengacara loh Pak, nggak segampang itu bilang balikin 4M, sementara kasus ini udah masuk ke ranah hukum. Harusnya Bapak itu lebih paham lah pastinya. Tugas Bapak itu cukup membuktikan kalau emang 4M yang diberikan di DRG ini itu tuh emang endorse gitu loh. Ya udah, segampang itu. Kalau emang terbukti yang diberikan si DRG ini endorse, ya udah, klien Bapak pasti bisa keluar gitu loh. Kenapa mesti ya gampang ngeganti apa segala, nggak segampang itu ngeganti kalau udah masuk ke ranah hukum kayak gini. Gimana sih Pak Bapak pengacaranya? Ini sepertinya sudah jadi buzzernya Reza Gadis, guys. Karena kenapa? Ketika ada sidangnya Nikita Mirzani, setelah sidang pun beliau ini selalu sibuk klarifikasi dan menjelek-jelekan Nikita Mirzani. Apa ini tidak bahaya? Inilah sesungguhnya musuh yang nyata bagi Nikita Mirzani. Dulu sahabat dekat, ini menusuk di belakang kan aneh. Bilangnya tidak dendam, tidak punya iri hati. Kalau tidak punya iri hati itu tidak pernah ikut campur dalam apapun masalah Nikita Mirzani. Bukan begitu. Oke teman-teman semua, mohon dukungannya biar akun YouTube Haidar TV segera besar ya guys. Oke, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.